Di sini kita punya persamaan eksponen, ini juga. Kita akan coba sederhanakan bentuknya dengan sifat-sifat akar dan pangkat, yaitu 6 pangkat 2x di akar. Artinya, pangkatnya ini kita bagi 2, menjadi 6 pangkat 2x bagi 2, menjadi 6 pangkat x. Yang ini menjadi 9 pangkat 2y, karena akar bagi 2 juga, menjadi 9 pangkat y. Sehingga bisa kita tuliskan sementara ini menjadi. Kita bisa selesaikan dulu untuk yang pangkat y ini, karena di sini basis 3, di sini basis 9. 9 itu kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga akan menjadi, ingat sifat pangkat ya, jika bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Karena di sini sudah basis 3, maka nilai y min 2 pastilah sama dengan 2y. Bisa kita tuliskan. Selanjutnya, kita tinggal cari nilai x. Di sini basis 2, di sini basis 6. Kita bisa memanfaatkan logaritma, yaitu kita letakkan log di ruas kiri dan ruas kanan. Lalu, sifat pangkat dari logaritma, pangkatnya bisa kita tuliskan ke depan. Sehingga akan menjadi. Selanjutnya, kita akan gabungkan yang ada variabel x-nya. Sehingga ini kita kalikan dulu. Akan menjadi. Oke, kita sudah dapat nilai x. Di sini, log 6 dikurang log 2 bisa kita sederhanakan. Menggunakan sifat pengurangan dari logaritma, yaitu numerusnya kita bagi. Log 6 dikurang log 2 itu akan menjadi log 6 bagi 2. Log 2 dibagi log 3, ini bisa kita sederhanakan lagi. Yaitu menjadi 3-nya naik, 3 log 2. Maka nilai terakhir untuk si x adalah 4 dikali 3 log 2. Sehingga nilai x ditambah y adalah 4 dikali 3 log 2 ditambah min 2. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya persamaan logaritma. Yang ditanya adalah hasil kali akar-akar. Artinya hasil kali nilai A yang memenuhi persamaan ini. Kita akan gunakan sifat logaritma, pangkat dari numerus ini bisa kita kalikan ke depan. Lalu, di sini ada log 2A basisnya 2, di sini ada log 2A basisnya 4. Nah, kita akan coba samakan basisnya. Ada banyak cara. Bisa kita kuadratkan basis dan kuadratkan numerus, karena sifat pangkat dari basis atau numerus itu bisa dikalikan ke depan juga. Sehingga nilai 2 log 2A ini akan kita menjadikan 2 pangkat 2 log 2A pangkat 2. 2 yang ini kita kedepankan menjadi 2 dikali, sekarang basisnya menjadi 4 log 2A. Jadi 2 log 2A itu bisa kita ubah menjadi 2 dikali 4 log 2A. Selanjutnya, sifat yang tadi, pangkat dari numerus, si 2A ini, pangkatnya kita kalikan ke depan menjadi. Oke, setelah pangkatnya kita turunkan menjadi seperti ini, lalu akan kita lakukan permisalan. Jadi di sini ada 4 log 2A, di sini juga ada 4 log 2A. Kita misalin saja ini sebagai X, sehingga akan menjadi. Selanjutnya, setelah sampai sini, karena yang ditanya adalah hasil kali akar-akar persamaan ini, yaitu akar-akarnya adalah A1 dan A2, maka untuk mendapatkan A1 kali A2, itu kita bisa manfaatkan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat dalam variabel X ini, yaitu di mana X1 adalah 4 log 2A1 Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah P dan Q, di mana ini merupakan bilangan real yang tidak nol. Yang ditanya adalah nilai P kuadrat dikurang 2Q. Kita bisa gunakan rumus jumlah akar dan hasil kali akar,
yaitu akar-akarnya P dan Q, maka P ditambah Q itu sama dengan min B per A, yaitu min P per 1 sama dengan min P. Maka kita dapat persamaan dari sini, yaitu 2P ditambah Q, itu nilainya sama dengan 0. Lalu dari hasil kali akar, itu P dikali Q, itu sama dengan C per A, yaitu Q per 1 sama dengan Q. Karena Q-nya bukan 0, maka kita bisa coret Q bagi Q 1, sehingga nilai P itu adalah 1. Jika sudah dapat nilai P, kita bisa cari nilai Q, yaitu Q itu bernilai min 2. Kita substitusi ke pertanyaan, P kuadrat itu bernilai 1, dikurang 2 dikali Q-nya min 2. Sehingga ini menjadi 1 plus 4, yaitu 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya persamaan kuadrat yang memotong sumbu Y di titik 0,1. Artinya, ketika X-nya bernilai 0, nilai Y-nya itu akan bernilai 1. Lalu, memotong sumbu X di titik Q dan R. Jika jumlah kebalikan dari absis Q dan kebalikan absis R adalah 3. Misalkan absis Q itu adalah X1. Berarti kebalikan dari absis Q tadi, kebalikan dari X1 adalah 1 per X1. Artinya ini 1 per X2. Jumlahnya adalah 3. Yang ditanya titik puncaknya. Untuk menyelesaikan soal ini, coba perhatikan, di sini ada variabel P dan variabel Q. Artinya ada 2 variabel. Maka untuk mendapatkan nilai P dan Q, setidaknya kita butuh 2 persamaan. Persamaan pertama bisa didapat dari sini, yaitu ketika X-nya 0, Y-nya 1. Kita substitusi. Kita peroleh persamaan 1. Selanjutnya, persamaan 2 bisa kita peroleh dari kebalikan absis Q dan R jumlahnya 3. Yaitu, di sini kita punya jumlah akar dan hasil kali akar. Di mana jumlah akar itu rumusnya min B per A. Dan hasil kali akar itu rumusnya C per A. Sehingga akan kita peroleh dari sini kita dapat persamaan 2. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini tinggal kita kali 3 atau 4 saja untuk menghilangkan P atau Q. Misalkan kita kali 3 akan menjadi diperoleh P sama dengan min 1. Kita substitusi lagi nilai P ke sini, sehingga kita akan mendapatkan nilai Q, yaitu Q akan bernilai 0. Maka persamaan kuadrat ini adalah P-nya menilai min 1, maka min X kuadrat. P min 2 artinya min 1 min 2, min 3X. P min Q plus 2, berarti min 1 dikurang 0 tambah 2, yaitu menghasilkan 1. Untuk mencari titik puncak, kita bisa gunakan rumus X puncak, itu rumusnya sama dengan min B per 2A, yaitu min 3 dibagi 2 kali min 1, menghasilkan min 3 per 2. Di sini sudah terlihat jelas jawabannya yang B. Untuk memastikan apakah Y-nya bernilai 13 per 4, bisa kita substitusi lagi nilai X ke Fx, sehingga nilai Y-nya adalah ternyata benar bahwa Y-nya bernilai 13 per 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya sistem persamaan dalam 3 variabel. Di sini kita bisa dapatkan 4 persamaan. Ini udah persamaan 1. Persamaan 2 bisa dapat dari sini. Persamaan 3 bisa didapatkan dari sini. Dan persamaan 4 bisa didapat dari ini dan ini. Kita butuh 3 persamaan saja. Jadi kita cari 2 persamaan lagi. Misalkan kita pakai yang ini, maka akan didapatkan lalu kita akan cari 1 persamaan lagi. Misalkan kita gunakan yang ini. Nah, di sini kita sudah punya persamaan yang cuma dalam 2 variabel, yaitu Y dan Z. Maka kita tinggal ubah persamaan ini dan ini.
kita hilangkan X-nya, sehingga tinggal Y dan Z juga. Di sini udah 3X, di sini min X. Maka ini bisa kita kali 3, akan menjadi. Lalu kita hilangkan X-nya dengan cara dijumlah. Diperoleh Y min Z sama dengan 3. Lalu kita akan eliminasi Y atau Z, sehingga tersisa satu variabel. Misalkan kita akan eliminasi Y, maka ini akan kita kali 4, menjadi. Kita eliminasi Y dengan cara dikurang. Setelah dapat nilai Z sama dengan 4, kita bisa cari nilai Y dari sini, yaitu nilai Y sama dengan Z plus 3, yaitu 7. Setelah dapat Y dan Z, kita bisa cari nilai X. Akan kita gunakan persamaan ini, yaitu nilai X sama dengan 2Y min 3Z min 7. 2Y 14 min 3Z min 12 min 7. Sehingga nilai X akan sama dengan min 5. Yang ditanya adalah nilai X plus Y plus Z. Min 5 tambah 7 tambah 4. Akan menghasilkan 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya pertidaksamaan. Yang ditanya adalah batas-batas nilai Y jika Y itu berbentuk min 2 per X ditambah 1. Di mana batas-batas X ini bergantung dari sini. Kita akan selesaikan ini terlebih dahulu. Biar mudah, ini kita kali negatif 1 saja, biar koefisien X-nya positif. Maka nanti tandanya akan berubah arah, menjadi kurang dari sama dengan. Dan ini juga akan kita faktorkan, sehingga akan menjadi. Lalu kita cari pembuat 0 dari masing-masing faktor ini. Ini akan 0 ketika X-nya 1 per 3. Yang ini akan 0 ketika X-nya 8. Dan ini akan 0 ketika X-nya min 2. Maka pada garis bilangan posisinya akan menjadi seperti ini. Karena koefisien X sudah positif semua, maka daerah paling kanan itu sudah pasti positif. Sehingga kita tuliskan yang diminta adalah untuk X yang negatif. Maka nilai X adalah kurang dari min 2 atau nilai X berada di antara 1 per 3 dan 8. Selanjutnya, kita akan mencari batas-batas nilai Y dengan nilai X yang ada. Kita harus paham dulu grafik dari 1 per X, yaitu grafik dari Y sama dengan 1 per X akan seperti ini. Tidak akan pernah menyinggung sumbu Y dan sumbu X. Makin besar X-nya, maka makin kecil pula nilai 1 per X-nya tadi. Dan makin kecil nilai X-nya, maka nilai Y-nya justru makin besar. Bagaimana untuk grafik Y sama dengan min 1 per X? Artinya tinggal dikali negatif saja. Grafiknya akan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana untuk grafik min 2 per X, lalu ditambah 1? Artinya, jika dikali min 2, ini dikali 2, maka akan berubah saja ketinggiannya. Dan kalau ditambah 1 artinya akan bergeser, maka kurvanya akan memotong sumbu X. Tapi tidak akan memotong garis Y sama dengan 1. Kita lihat batas X-nya tadi, untuk X-nya kurang dari min 2, artinya jika kita substitusi X-nya pas di min 2, nilainya akan menjadi min 2 per min 2 sama dengan 1. 1 ditambah 1 itu akan bernilai 2. Sehingga nilai Y untuk X min 2 itu sama dengan 2. Lalu untuk nilai X yang kecil dari min 2, artinya akan turun terus nilainya. Jadi ketika X-nya pas di min 2, nilai Y-nya itu 2. Jika X-nya makin kecil terus, maka nilai Y-nya pun akan berkurang. Tapi tidak akan pernah memotong garis Y sama dengan 1. Sehingga nilai Y-nya kurang dari 2, tapi tidak akan kurang dari 1. Sehingga jawabannya ada yang seperti ini harusnya. Yang seperti ini hanya option A. Langsung saja dipilih option A. Tapi untuk memastikan nilai Y untuk X yang di antara 1/3 dan 8, kita tinggal substitusi. Ketika X-nya 1/3, maka ini akan menjadi 2 dibagi 1/3, yaitu min 6. Min 6 ditambah 1 itu menjadi min 5. Jadi ketika X-nya 1/3, nilai Y-nya itu adalah min 5. Bisa kita tuliskan di sini. Lalu untuk X-nya sama dengan 8,
maka nilai Y-nya akan menjadi min 2/8. Ditambah 1 akan menjadi 6/8 atau 3/4. Jadi batas nilai Y untuk X yang di antara 1/3 dan 8, itu Y-nya berada di antara min 5 sampai 6/8 atau 3/4. Nah, di sini Y-nya boleh sama dengan min 5, karena boleh di 1/3 tadi. Karena X boleh 1/3, yaitu menghasilkan 0. Tapi X itu nggak boleh 8, karena kalau X-nya 8, penyebutnya jadi 0. Dan X tidak boleh min 2. Maka tidak ada tanda sama dengan di sini. Ini hanya kurang dari, dan ini hanya kurang dari. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini kita punya 3 sistem persamaan, di mana nilai A, B, dan C merupakan banyaknya pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi persamaan 1, itu untuk yang A, yang memenuhi persamaan 2 itu yang B, dan yang memenuhi persamaan 3 itu yang C. Kita akan cari mana yang paling banyak pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan masing-masing ini. Kita cek sistem pertidaksamaan yang pertama, ada X plus Y kurang dari sama dengan 3, dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 2. Ini, jika dicek satu-satu, akan memakan waktu. Kita membutuhkan grafik untuk menyelesaikan ini. Kita gambar grafik X plus Y kurang dari sama dengan 3, dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 2. Akan menjadi karena ini kurang dari sama dengan, artinya arsirannya semuanya ke bawah. Di bawah garis merah dan di bawah garis biru. Dan akan dibatasi X-nya positif dan Y-nya juga positif. Artinya daerah arsirnya hanya segitiga kecil ini saja. Bilangan bulat yang memenuhi ini ada 0,0, ada 0,1. Karena kurang dari sama dengan semua, maka daerah arsirnya yang ke bawah, yaitu daerah sebelah sini. Dibatasi X-nya positif dan Y-nya positif. Bilangan bulat yang berada di antara ini adalah 0,0, 1,0, 2,0, 0,1, 0,2, dan ada 1,1. Yaitu ada 6 bilangan. Maka nilai B itu sama dengan 6. Lalu bagaimana untuk sistem pertidaksamaan yang ketiga? Akan kita gambarkan juga. Karena kurang dari semua, maka arsirnya juga ke bawah, di bawah garis merah dan di bawah garis biru. Artinya daerah arsirnya cuma yang sebelah sini. Bilangan bulat yang memenuhi ini ada 0,0, 1,0, 2,0, 0,1, 0,2, 0,3. Lalu ada juga 1,1. Di sini ada 7 bilangan bulat. Sehingga nilai C itu sama dengan 7. Maka A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Jawabannya yang A.